Sahabat hikmah di balik kisah. Semangat luar biasa ditunjukkan seorang siswi sekolah menengah pertama di Kabupaten Cisere, Desa Cimaragam, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ia tetap berangkat sekolah. Meski akses menuju tempatnya belajar harus melewati medan yang berbahaya, yakni menyeberangi sungai dengan jembatan yang sudah rusak. Dalam rekaman video terlihat siswi tersebut berjalan perlahan, memilih pijakan yang kokoh sambil memegangi tali penyangga jembatan Cilaki. Jembatan yang membentang sepanjang 100 meter ini menjadi akses penghubung satu-satunya antara Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Garut. Beberapa kali terhantam arus banjir bandang membuat jembatan gantung ini rusak dan kondisinya cukup mengkhawatirkan. Video yang menunjukkan perjuangan siswi SMP ini untuk menuntut ilmu menjadi viral beberapa waktu lalu dan mendapat banyak komentar serta pujian dari warganet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk hadir dalam hikmah di balik kisah bersama saya Adam Surenagara dan juga Ustadz Zaki Mirza. Gimana Pak Ustadz, sehat ya? Sehat walafiat, alhamdulillah Bang. Alhamdulillah, baik Pak Ustadz. Kalau misalnya kita lihat tadi gitu ya, bagaimana perjuangan menuntut ilmu yang ditunjukkan dalam kisah inspiratif yang juga penuh semangat nih Pak Ustadz. Betul. Nah sebenarnya ketentuan menuntut ilmu itu seperti apa nih Pak Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Orang yang menuntut ilmu itu adalah orang yang derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ada dua orang yang derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang beriman. Amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan orang yang menuntut ilmu. Yang pertama adalah orang yang beriman. Iman ini identik dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyebutnya dengan akidah. Sedangkan ilmu ibaratnya ini sesuatu yang digunakan untuk memperkaya akal pikiran kita. Yeah. Iman lebih ke hati, kemudian ilmu lebih kepada akal dan pikiran. Jadi ayat ini memberikan satu pencerahan kepada kita bahwa harus seimbang, harus balance. Iman itu harus diimbangi dengan ilmu, ilmu pun harus diimbangi dengan iman. Maka sahabat-sahabat hikmah ada istilah orang pinter tapi nggak bener. Ada orang bener tapi nggak pinter. Masih mending orang bener tapi nggak pinter, punya iman. Walaupun dia tidak berilmu. Karena masih nggak berani tuh nyolong sendal orang lain, nggak berani. Nggak berani. Karena dia masih punya iman. Nggak berani tuh walaupun dia nggak punya ilmu, tapi ngambil yang bukan hak orang dia. Contoh, mohon maaf ya, tukang parkir misalnya kan. Ketika dia beriman, kemudian ada kembalian yang harus dia kasih ke yang punya mobil, pasti dia kembaliin. Karena dia punya iman, Allah tuh maha melihat. Merasa diawasi oleh Allah. Tapi banyak yang repot ini adalah orang yang pinter tapi nggak bener. Ilmunya banyak tapi nggak punya iman. Akhirnya apa? Dia merasa bahwa ya udah dengan ilmu saya bisa kok ngambil hak orang lain, ngambil uang rakyat. Yang lagi rame nih, Crazy Rich, ya kan? Ini kan orang-orang pinter loh. Tapi itu tadi mereka tidak beriman, tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ya ujung-ujungnya ketangkep sih, nyombong-nyombongin, ya punya motor sekian M, apa segala macam. Berilmu sih, walaupun ilmunya ilmu pengetahuan ya. Kan yang namanya trading itu kan ada ilmunya kan, ada tutorialnya gitu loh. Tapi ketika tidak diimbangi dengan iman, jadi sia-sia. Nah yang benar itu orang yang pinter, bener, pinter. Karena seimbang. Dia pinter, tapi dia dibimbing dengan kebenaran. Akhirnya pinternya dia jadi bermanfaat buat orang lain. Dia beriman tapi diimbangi dengan ilmu yang bermanfaat. Akhirnya sempurna. Maka orang yang benar dan pinternya ini yang balance lah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah Pak Ustadz, kalau misalnya kita belajar gitu ya, menuntut ilmu itu kan nggak cuma kita belajar sendiri, tapi terkadang kita juga belajar ilmu dari orang lain. Betul. Nah lantas bagaimana kalau misalkan ajaran yang diajarkan oleh orang lain itu kadang-kadang suka bertentangan nih Pak Ustadz? Nah, makanya belajar itu nggak boleh separoh-separoh. Contoh, kita mengenal Islam, Ya. itu harus tahu secara keseluruhan Islam. Oke. Ini ada 3 orang, mohon maaf, tunanetra, nggak bisa ngelihat. Disuruh pegang gajah. Ya. Mereka disuruh menjelaskan nantinya gajah seperti apa. Yang satu bilang, wah gajah itu kayak rebana ya, lebar. Padahal yang dia pegang cuma bagian kuping, Iya. ya kan? Wah gajah itu kayak pohon kelapa loh, keras, tinggi. Padahal yang dipegang kakinya doang. Iya doang. Ada yang bilang, oh gajah itu melekuk-lekuk loh, dia bisa bergerak. Yang dipegang cuma belalainya. Iya doang. Padahal kuping itu bagian dari gajah, kakinya bagian dari gajah, belalainya bagian dari gajah. Dia tidak melihat gajah secara keseluruhan. Seperti itulah ketika orang menuntut ilmu, makanya harus ada gurunya. Iya. Dan gurunya harus guru yang tepat. Rujukan bukunya apa, silabusnya bagaimana, terus pendapat-pendapat orang pinternya siapa aja. Karena kita ini tergantung yang mewarnai kita. Ya. Kalau kita orang belajar tuh nuntut ilmu kayak orang kertas putih. Kertas putih ini kan masih polos. Kalau kita torehkan tinta emas jadi emas. Jadi mah. Kalau spidol hijau jadi hijau. Jadi tergantung siapa yang mewarnai. Maka ketika kita ingin mencari guru, carilah guru yang mengajarkan tadi iman dan keilmuan yang bermanfaat. Karena baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang hidupnya bermanfaat. Di antara sekian banyak yang harus jadi bermanfaat itu ya ilmu. Ilmu itu harus bermanfaat. Ya baik Pak Ustadz, jadi ilmu yang kita dapatkan ini bukan hanya untuk bermanfaat bagi diri kita gitu ya, tapi bagaimana ilmu yang kita dapatkan ini bisa disebarluaskan juga ke masyarakat agar Cakep. mendapat ilmu itu juga Pak Ustadz. Benar. Termasuk juga ilmu bagaimana merawat hewan nih Pak Ustadz. Nah, itu dia. Karena setelah ini akan ada bagaimana cara merawat burung di dalam sangkar. Tetap bersama kami di Hikmah di Balik Kisah.